kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si Raja Iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hari yang aneh, target kita hari ini adalah Ricky Perdana. Oke, dia ini pagi ini menurut informasinya bakal datang ke butik ini ya untuk nganterin istrinya. Target kita sebenarnya Ricky Perdana, cuman ini kayaknya karena dia sama istrinya nih, dia bakal kena juga nih. Istrinya masuk ke dalam butik, Ricky-nya tetap nunggu di mobil dulu. Kita masih kerjaan siapa dulu ya? Oke, siapin aja. Oke, siapin untuk orang yang ngerjain Ricky di mobil. Tapi kita kayaknya kita masuk ke butik dulu deh. Assalamualaikum. Oke, Adit langsung sambut dia aja. Lo belaga-belaga jadi asistennya lah, Ibu Lala. Tante Lalanya ada? Tante Lala Belum datang. belum datang. Itu dulu deh. Ya. Pasti mau ngambil pesanan nih ya? Iya, masih lama nggak Tante Lalanya ya? Belum tahu sih. Emangnya Tante Lala nggak ngasih tahu aku mau datang ke sini? Ngasih tahu sih. Katanya nanti ada Caca mau ke sini katanya. Ada titipan atau nggak? Ada. Bentar ya. Iya. Lo keluarin tapi bukan baju seragam kawinan. Lo keluarin baju dalaman sama baju tidur. Nah, ini cakep kan? Apaan itu Mas? Ini kan pesanannya. Saya itu memang pesen, saya ngejahit itu kebaya warna ungu. Memang warna ungu, tapi bukan ini. Lah ini kan udah ungu. Nah sekarang saya nanya, kalau kebaya itu pakai dalaman nggak? Ya pakai. Tipis kan kebaya itu? Iya, terus? Ya ini dalamannya. Ya kan kalau siangnya bisa dipakai kebaya, nah malamnya bisa dipakai sama suami. Bener-bener ya kan? Tante Lala nih salah banget nih milih Mas. Mas dengerin ya Mas ya, saya ini pesannya kan buat yang berkerudung. Lagian ini juga nih gede banget buat ya, saya, nggak cukup. Emang Mbak nggak suka ini? Nih Mas ya, lagian nih long torso tuh kan nggak kayak begini. Dia tuh ngebentuk ada tulang-tulangnya gitu, jadi enak dipakainya. Oh, ada tulang-tulangnya. Ini apaan sih Mas? Bentar, Mbak. Iya maksudnya kan mau diukur dulu, ini kayak kegedean. Iya Mas, jangan pegang-pegang saya kayak gitu lah. Mas ngerti nggak, ini tuh saya lagi pesen kebaya, adek saya mau nikah. Ya ini kan dalemannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas. Tuh kan, tuh pas. Mas, apaan sih? Saya laporin ya sama Tante Lala, Mas pegang-pegang kayak begitu. Apa saya laporin sama suami saya? Laporin saya sampai polisi ya. Oke, sekarang masuk agent Nisa. Jadi lo masuk nyari atau mau ngambil baju pesanan lo yang lo jahit dan baju tidur. Dan baju tidur itu yang tadi ditunjukin sama Caca, istrinya Ricky. Oh iya, Ci. Ini baju aku kan? Ini baju aku yang Oh bukan. Tuh, bener kan? Bajunya si mbaknya. Ini punya Mbak Caca. Ih, mana? Baju mbak kan ya ini ya? Iya, aku kan mesen yang kayak gini juga. Oh. Iya, jadi gini mbak, emang sebenarnya sama dengan yang saya. Ini tuh bahannya sama, tapi bukan punya saya ini. Tapi ini beneran punya saya, bahannya saya begini kok. Enggak, atau jangan-jangan ini bahan saya tapi dibikin buat mbaknya ya? Iya, terbalik dong, enak aja. Kan saya mau ngikutin kamu kan ngikutin saya. Mbak, aduh gimana ya jelasinnya? Gini ya mbak ya, saya itu pesen kebaya sama Tante Lala, ya kan? Nah, bahannya itu kayak gini dalamannya. Nah, luarnya itu kebaya. Ini saya juga nggak tahu kenapa jadinya kayak begini. Siapa juga yang niru-niru mbak? Kayak nggak ada model lain lagi. Tapi emang warnanya ungu juga? Sama mbak, persis kayak begini nih, kayak begini. Si masnya aja kali yang salah. Oh, mbak janda? Lah, Mbak jangan suuzon, masa saya janda sih mbak? Nggak pernah nonton TV mbaknya kali ya? Saya sengaja ngejahit kayak gini biar saya nggak jadi janda lagi. Ya ampun mbak, bodoh amat mbak, mau kayak gimana juga terserah. Tapi maksudnya mbak juga jangan nuduh saya nyontoh-nyontoh mbak dong. Udah bentar-bentar deh, saya telepon dulu Tante Lalanya, ini nggak pada bener semuanya deh. Oke, lo pakai baju tidurnya yang tadi yang warna ungu ini. Saya, harusnya pas di saya nih kalau emang punya saya. Mana sih kamu nggak diangkat-angkat ya? Bukan, jelas-jelas pas di saya tuh. Mas, ini nggak kan? Loh kok? Terus lo naik ke atas, lo bilang nih, lihat ini baju saya nih. Gimana, saya udah seksi belum? Iya. Cok, udah naik lagi.
Ah, oh gini Buka kali ya dong. biar efisien. Astagfirullah. Gimana? Mbak, Coba melet dikit melet. ya Allah. Melet dikit keluarin lidahnya. Ih, Mbak, istighfar, Mbak, Fotonya? istighfar. Hah? Mbak, Mana handphonenya tadi lagi dicas? Yaudah Mbak saya pinjam dulu ya. Mas, ini handphone saya. Sebentar dong. Doang, gitu pinjem. Oh ya, pinjam dulu bentar fotonya. Pinjem dong sebentar. Agak naikin pantatnya dikit, agak nungging dikit yang pantatnya. Mbak, malu, Mbak. Ah, Mbak, gitu dah. astagfirullahaladzim. Mas, udah. Enggak, ini apa-apaan sih, Allah Mas, pengen sebenarnya? pengen main foto juga di situ ya. Enggak. Iya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak. Kayaknya Mas sama Mbaknya kompak deh. Udah, jodohan aja. Ih, enak aja saya nggak mau lah punya suami kayak dia. Suami saya ganteng, makanya saya nggak mau bang, udah cerai lagi. Terus saya juga udah Mbak, benar hot. ya mbak. Saya kan dulu diselingkuhin mbak sama suami saya, makanya saya sengaja nih jahit baju-baju seksi gini biar dia tuh nggak selingkuh lagi mbak. Itu sama urusannya sama saya, Mbak. Itu kan derita, Mbak. Saya nggak mau kalah sama selingkuhan saya mbak. Saya pokoknya suami saya harus sama saya. Mbak, dengerin ya, Mbak. Kalau Mbak memang pengen suami Mbak balik lagi sama Mbak, ya, Mbak hidupnya yang bener dulu. Mbak, maksudnya nggak bener gimana mbak? Jangan ngomong suka semena-mena, jangan mentang-mentang mbak kayak gini ya, kalem-kalem. Belum tentu mbak bener kan kelakuannya kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya itu nggak ngerasa paling benar. Cuman kan maksudnya Mbak tadi kan minta saran saya. Kok jadi Mbak yang marah sih sama Tapi mbak saya? tadi mulutnya tuh congornya nggak dijaga, bilang nggak bener gimana? Saya kan Jangan pegang-pegang dong. dengerin, saya pakai baju seksi aja tuh ya karena di kamar aja, nggak buat keliaran keluar malam. Ya terserah, Mbak. Tapi Mbak tadi joget-joget kayak gitu emang bagus. Oke. Sementara kita ngerjain Caca di atas, kita ngerjain ini juga dong, split dong. Di depan nih Ricky kayaknya asik juga nih kerjain di bawah nih. Ya, oke masuk aja nih kamera-kamera. Kita masih ada kamera lagi kan? Yuk, di Ricky yuk. Oke, Ajen Afni lo masuk. Lo bawa kertas, lo pura-pura nanya alamat, nyasar gitu. Mas, Iya mbak, permisi, saya mau tanya alamat ini tahu nggak Mas? alamat apa tuh? Alamat rumah. Oh, nggak tahu mbak, saya bukan orang sini. Masa sih? Ini kayaknya udah deket ya. Masa Mas nggak tahu sih? Mas kan ada di sini. Enggak, saya lagi nungguin istri saya, lagi di dalam. Masa sih Mas? Masa Mas nggak mau bantuin saya sih? Mas ini Iya mbak, tapi saya kan nggak tahu ini alamatnya di mana. Ricky-nya belum kepancing turun dari mobil nih. Ricky-nya belum kepancing turun dari mobil. Oke, sekarang lu pancing suatu kejadian, lu ngapain kayak supaya dia kepancing turun dari mobil. Lu teriak-teriak kayak, lu jatuh ke aspal kayak. bener-bener butuh bantuan banget. Oke, lu sekarang kayak panik, lu bolak-balik kayak ketakutan. Kayak ketakutan lu kayak ini lo kayak bolak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Abis dicopet? Enggak Mas. Abis di... Orang tua saya tuh galak. Saya tuh mau minta pertanggungjawaban sama pacar saya. Mas saya takut sama. Sekarang lu mulai cerita. Saya tuh sebetulnya kawin lari, saya kawin siri. Oh, loh, Akbar. Saya tuh nikah siri sama dia, kawin lari sama dia, Mas. Jadi saya tuh harus minta pertanggungjawaban sama rumah orang tuanya. Mas, tolong Mas anterin saya aja ya, Mas. Anterin saya, Mas. Sebentar lagi. Oke, lu langsung aja bilang ini alamatnya Mas, alamatnya. Dan lu masuk mobil. Seolah-olah kalau lu bisa kayak minta dianterin sama Ricky. Kata orang tuh sebentar lagi itu, tapi saya nggak tahu di mana. Aku takut kalau ketemu. Please Mas, sebentar aja, aku nggak apa-apa. Maaf ya mbak, ini kan bukan urusan saya. Tapi saya mau bantu. Soal masalahnya, saya lagi nunggu istri saya di sini. Mas tega loh, saya tuh lagi gandung ini Mas. Allahu Akbar mbak. Kalau kayak gini nanti keburu Bapak saya datang. Bapak saya tuh galak Mas, saya tuh takut. Emang bapak mbak galak kenapa? Dia itu Mas. Dia tuh nyari pacar saya karena udah hamilin saya Mas. Makanya saya harus minta pertanggungjawaban, saya harus ketemu sama orang tuanya Mas. Ayo Mas, sebentar aja Mas, please. Ini masalahnya kan lagi nungguin istri saya lagi dalam, dia lagi ngambil kebaya dulu. Nanti kalau dia udah ada di sini, nanti baru saya anterin, saya temenin ya. Ayo dong Mas, please sebentar
aja, Mas. Nggak apa-apa. Mbak, gini, Mbak kenapa nggak jujur aja sama orang tuanya Mbak? Kan kalau jujur itu kan mungkin orang tua masih nerima gitu. Saya tuh takut, Mas. Pacar saya tuh nggak tanggung jawab. Saya aja dikasirin sama dia. Sekarang aku lagi ngandung. Aku tuh takut kalau misalkan lahir anak aku terus kasih sama kakinya sendiri, bayangin. Saya cariin ojek aja ya, biar ojeknya nganterin Mbak. Gimana? Kan dia lebih tahu alamatnya yang Mbak cari. Pak, tolong anterin ini Pak. Iya, ini. Enggak, Pak. Ini ke biasa alamat lagi ini, Pak. berantem aja, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Pergi aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak, tolong anterin ini Pak. Bener-bener. Tuh, Mas. Ini jalan sepi, Mas. Nggak mau nolongin aku, Mas. Ya Mbak tadi ada orang mau nganterin Mbak. Dia mau jauh-jauh ke material itu buru-buru, Mas. Masa harus berhentiin orang lain sih? Udah deh, Mas. Tapi nggak ada Bentar urusan sama aja. saya Mbak. Saya tuh lagi nungguin istri saya, itu urusan Mbak. Oke, sekarang Bogel lu jadi bapaknya. Lu masuk langsung ngagetin nih. Udahlah, Mas, please. Aku nggak lama. Pak, saya minta jangan. Bapak! Bogel langsung aja. Apa nih? Jadi ini suami kamu yang bawa kabur kamu, bawa lari, kawin lari kamu. Suamimu ini. Pak, Mas, jelasin sama dia. Pak. Yang bener, ini anak saya. Mau dibawa kemana? Siapa yang mau bawa anak Bapak? Ini ada Bapak tadi kedorong mobil saya, Pak. Oke, Bogel, pokoknya lu tetap tuduh, lu pikir suami yang ngajak kawin lari atau bawa kabur anak lu tuh adalah Ricky ya? Kamu tahu gak waktu kamu pacaran sama teman kamu sekolah? Hah? Bapak dan kamu sekarang sama ini. Apa, Pak? Bukan saya, Pak. Bener, Pak. Loh, terus ini siapa yang ngambilin? Iya, bukan saya. Kamu jujur, ini bukan? Mas, Hah? tolong dong, Mas. Jelasin aja, Mas. Yang jujurin, Mas. Ceritain sama suamimu, siapa bapak ini? Teman kamu dulu kayak apa? Habis gak sama bapak? Patah tulangnya. Tuh. Ini bagaimanapun juga udah jadi suami. Pak, ini bukan urusan saya, Pak. Pokoknya harus tanggung jawab ini. Pak, Bapak harus tahu ya. Saya nggak kenal sama anak Bapak. Ini juga anak Bapak tadi ganggu saya. Saya nggak ada urusan, Pak. Ngapain saya ngurusin ini? Mas, aku takut, Mas. Tolongin aku, Mas. Tolong dong, Mas. Mas, saya gak ninggalin aku sama bapak. Mas, tadi aku udah cerita sama bapak. Harus tanggung jawabin dulu ini anak saya ini terus bagaimana ini nasibnya? Bapak, saya nggak. Aduh, ini gimana sih kok? Mas, tolong, Mas. Kan Harus aku tanggung udah jawabin anak saya bilang. bagaimanapun juga. Nggak ada urus, Mbak. Nggak ada. Ih, pokoknya ini harus tanggung jawabin. Saya minta pertanggungjawaban kamu. Pak, Udah berbuat harus bertanggung jawab. bertanggung jawab apa, Pak? Lah ini. Oke, Ipul masuk, Pul. Lu ambil bahan kain yang hampir sama yang bahan buat jahitan Caca. Lu geberetin di atas di meja atau di lantai. Ya seolah-olah lu jadiin itu taplak gitu. Ya Mbak, jadi dijaga dong ngomongnya Mbak. Kayak gitu. Ya Mbak juga kan pakai ini. Lu ngatain gua ngapain? Kenapa jadi nyalain saya sih kayak begini? Lu saksi kan, tadi dia ngomong itu kan. Oh. Ya Allah. Nggak boleh. Iya. Cepet-cepet bungkus. Bentar. Mas ini punya Mbak ya bener ya? Mas, ini saya datang ini bahan saya ini. Ini punya saya. Mas ini gimana sih? Apa? Taplak apanya? Saya ini pesen ini loh. Mau saya jahit. Bentar, lepasin dulu. Mas ini disuruh Tasya sama siapa ini? Hah? Saya tukang alat ini, Mbak. Iya tahu, tapi saya nih, ya ampun kenapa jadi taplak sih? Ini yang saya pesen Mas ke Tante Lala, ya ampun. Saya disuruh Ibu Lala, Mbak. Jangan begitu dong, jangan main ambil-ambil. Saya beli ini mahal loh, Mas. Yang jadi taplak. dapat turun dari Ibu Lala gitu, Mbak. Saya harus laporin ya sama Ibu Lala. Kalian tuh nggak ada yang bener. Masa iya? Kalau bahan pesanan dibikin tahu. Wah, nggak akan bener. itu dia. Saya laporin sama Tante Lala. Awas ya. Mbak, tar dulu Oke, istrinya keluar. Caca keluar. Ya, deh. Bapak nggak usah macam-macam sama saya. Kamu malah ngelawan saya ya? Kurang ajar banget kamu. Saya nggak takut sama Bapak. Asal Bapak tahu ya, anak Bapak ini dari tadi gangguin saya. Nggak ada urusan sama saya, Pak.
Kamu nanti nyesal kamu ya, mau lawan saya ya. Ayo Pak, ayo, ayo. Berani-beraninya kamu. Apaan aja sih? Ada apa? Ini nggak tahu, saya tahu ini perempuan. Gak tahu gimana ini janin ini. Anak saya udah hamil ini. Janin apaan? Ya Allah, aneh banget sih dari tadi. Banyak banget masalah, emang bener itu? Ngaku-ngaku. Aku nggak kenal sama dia. Jangan bilang nggak kenal. Ya Allah, aku nggak kenal sama dia. Bentar ya, ini Mbak ini siapa sih? Ini sih saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Benar kamu pacarnya suami saya? Benar? Ngaku-ngaku. Aku nggak? Kamu terus terang. Ngomong depan bapak kamu sendiri. Udah aku aja. Pegang-pegang. Ngaku apa? Ngaku apa? Tapi tadi dia janji lo mau jadi aku sayang nggak percaya. Udah. Aku jadi istri kedua. Sayang, gini aja. Kalian berdua ikut kantor polisi. Ayo, mau nggak kantor polisi? Saya nggak kenal sama dia. Ngaku ya Mbak, Mbak jangan ngaku-ngaku ya. Katanya tadi mau nolongin saya. Saya nggak peduli, nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama saya. Kalau mau Mbak, kita kantor polisi sekarang. Kalau mau nggak? Ya udah, ayo. Ya udah ya, kita kantor polisi. Ngapain? Katanya ke kantor Ke kantor polisi. polisi pergi sendiri. Enak aja pakai mobil orang. Kan kita sama-sama ke kantor polisi ya Nggak ada bareng. urusan. Bareng aja tujuan kita sama Mas ke kantor polisi. Jangan main lari dulu. Tadi Urusan bilang diselesaikan mau dulu ini. bantuin saya. Urusan Apa jangan-jangan emang Mas yang Pak, Bapak minggir nggak? Udah, sekarang permasalahannya diselesaikan nggak? Kalau mau diselesaikan, sini. Ini urusannya apa lagi sih Pak? Nggak ada urusan sama saya. Nah, 50 Bapak juta minggir nggak? selesai. Kalau nggak saya tabrak nih. 50 juta selesai. Enak aja 50 juta. Nah, ini daripada masalah ini, anak saya bagaimana? tadi Mas bilang mau bantuin saya. Terus sekarang Kalau Bapak ngajak saya 50 juta, Bapak saya bawa kantor polisi. Mau? Loh, diselesaikan di sini. Ini urusan keluarga, ngapain ke kantor polisi? Nggak ada urusan sama saya. Ini saya nggak kenal sama dia. jangan ngaku-ngaku Pak. Itu bapak saya lo nggak usah tepuk-tepuk lah Nggak, Mbak. Bapak. Bapak juga ngapain ngaku-ngaku? Pergi. Nggak ada urusan sama saya. Nggak ada urusan. Pergi. Nggak bisa dong. Lihat. Tadi bilangnya mau bantuin saya apa jangan apa jangan-jangan Mas yang mau imbau ya? Berarti bohong ya? Bantuin apa? Dengerin ya aku jadi tolong Mas keduanya dia. So cakep banget kamu biarin gini juga bisa godain dia. Udah percaya. Aku nggak pernah mau. Udah yuk. Udah pergi kalau 50 juta. Kamu yang Selesai stres. masalah. Dia bilang sendiri. Pergi. Mau bantuin saya Oh, pergi nggak? Masuk saya. Tidak bisa lah, ini terus bagaimana urusannya? Oh, pergi. Aneh banget sih hari ini ya Allah. Udah, biarin pergi. Ini kayaknya dia mau pergi ke kantornya mereka nih. Yuk, jalan yuk. Sekarang ini adalah kantornya dia. Jadi kita akan langsung masukkan agent Adre dan IB yang akan nagih pajak mobil dia yang belum dibayar. Kalau misalnya dia nggak mau bayar, akan kita tarik atau kita sita mobil. Tar. Bapak Riki ya? Iya. Riki Perdana. Betul. Nah, ini saya dari kantor pajak. Kantor pajak. Kantor pajak. Bapak ini belum bayar pajak sama sekali. Gini ya Pak, saya tuh nggak pernah telat bayar pajak. Mobil, rumah, sama kantor selalu saya bayar pas Pak. Silakan Anda bicara panjang lebar. Silakan. Bukti ini ada. Ini bukti apaan sih Pak nih? Silakan lihat. Nah, Apa? mana tadi Bapak bilang ada meterai? Ini nggak ada meterai. Udah sekarang ini nggak penting. Sekarang bayar. Nggak. Berarti kalau kayak gini Pak, Bapak tuh udah nipu saya. Mestinya orang pajak itu telepon dulu Pak. Ya nipu dong, ini nggak ada. Ini nggak bohong nih Pak. Bapak bilang ada meterai, ini nggak ada meterai. Oh no. Saya nggak mau. Saya mau pergi Pak. Tunggu dulu. Kenapa lagi? Kamu robek itu maksudnya apa? Itu Kamu Pak, nantang saya. Saya bukan rantang Bapak ya. Bapak tapi kalau yang nagih itu Pak prosedurnya ada Pak. Telepon dulu, baru Pak setelah itu Pak. Sekarang saya mau tanya yang pasti aja. Kamu sudah bayar belum? Saya sudah bayar. Saya pokoknya mau sita mobil ini. Wah enak aja men Sita. Saya tunggu aja teman saya datang. Aneh, ya memang hari yang aneh. Ini dikit lagi teman saya datang. Oke Pak.
Kalau Bapak memang bawa teman Bapak, saya panggil bos. Panggil! Dia yang ngerti urusan ini. Panggil! Pak. Wah, mantap. Saya panggil Andre. Mana sih, nggak ada nih dipanggil-panggil. Udah, nggak usah berakting depan saya. Enggak, Pak, sebenarnya anak buah saya tuh ada si Heru, tapi yang biasa ngurus pajak tuh dia. Lagi juga bukan saya, Pak, biasa Bisa ngurus pajak. jadi anak buah kamu nggak bayar. Enak aja, enak aja. Kamu Udah ini gimana nih? Udah kelar. Udah bawa itu. Ini tadi dari bos kita kasih data nih. Katanya Pak Riki kan? Iya. Nah, Pak Riki yang belum bayar katanya yang nyuruh dia yang nyuruh buat bayar belum nih. Nih, Pak. Nomornya bener kan nih? Nih. Iya. Belum bayar nih. Enggak, Kan nyuruh siapa? saya nyuruh Pak Heru, Pak, yang biasa ngurusin bayar pajak tuh dia. Di kantor kita kemarin nggak ada daftar nama yang namanya Pak Heru buat daftar pajak. Udah gini aja. Gimana Bung Ibe? Kalau dia nggak mau bayar, ambil semua yang ada di mobil, di apa tuh kantornya. Semua ambil. Oke, udah santai ya. Enak aja, nggak bisa, Pak. Nggak bisa Dari gimana sini. masanya bayar. Enak banget. Ini bukan sembarangan ya, main-main ambil-ambil aja. Pak, yang namanya pajak itu harusnya pakai telepon dulu, Pak. Pakai telepon, pakai surat. Itu suratnya Pak Jempol. Jangan bohongin saya, kamu. Bohongin saya, kamu. Pak, kalau kamu mau marah tuh di Pak Herunya. Bukan di kita orang lapangan. Pak. Ambil. Pak. Ini Pak. Bukan. Barang ini barangnya. Pak, ini Barang sitaan ini. Pak. Pajak ini kan pajak Istrinya keluar, Caca keluar. Pak, ini kan pajak mobil bangunan sama rumah. Kenapa barang-barang dibuang, Pak? Makanya bayar. Saya bayar, Pak. Ini barangnya. Pak. Ini ada apa sih? Pak, bentar dulu Pak, ini ada apa sih Pak sebenarnya? Ada apa? Jelasin Bung Ibe. Ambil Enggak, jelasin nama mereka. Supaya tahu ya. masuk lagi. Bapak sama Ibu ini belum bayar pajak mobil, kantor sama rumah. Pak. Kantor kita belum ada nama bayar pembayaran dari Pak, kalau sampai kayak gini, Pak, saya laporin sama polisi loh, Pak. silakan lah. Ini Bung Ibe udah barangnya. Pak, ya ampun, ini kenapa sih Pak? Ini barang-barang saya, enak Ini ada mahal ini, Pak. Apa? Bapak mau diapain? Ini mau diapain? Emang ada apa? Emang kita sita. Aja. Kita sita. Sebentar ya, Pak. Bapak tahu SOP nggak? SOP yang namanya pajak itu nggak pernah, Pak, bawa barang beginian, Pak. Nah, masalahnya Bapak udah nggak bayar, udah nunggak kayak gitu. Mau gimana lagi? Menerangkan di kita orang lapangan harus bawa Iya. bukti. Pak, saya tuh bayar pajak, Pak, sekali lagi. Nanti kalau ada Pak Heru, urus semua sama dia. Ya, Perunya mana sekarang? Jangan bohong deh. Tadi Pak, Iya. ngomong baik-baik Pak. Pak Heru kemana sih? Aku juga nggak tahu. Kan mesti dia ada di sini. Aku juga nggak tahu dari tadi. Aku emang nggak melihat. Jangan. Harusnya dia datang. Apa urusan begini? Ya Pak, udah. jangan duitnya ya habisin deh sama Pak, jangan pas saya ngomong ya. Pak, sekarang gini aja, daripada tegar bantu Iya, saya. udah. Apa urusannya dengan Pak, saya? jangan macam-macam ya. Ini sih saya, Pak, main bawa-bawa aja, enak aja. Pak, barang bukti itu bisa siapa aja. Bebas, yang penting Ada aturannya, Pak. Ya Manusianya. daripada saya bawa bapak mending saya bawa dia. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Ambil kunci mobilnya. Ya udah ibu ikut saya. Pak, enak aja. Nah, ini kuncinya aja ambil. Pak, lu ngapain? Lu mau ngapain? Hah? Ngapain lu? Nggak ngambil mobilnya. Enak aja. Ngapain? Ambil, udah kebuka. Ya udah. Sekarang gini aja, mobil nggak mau, istri nggak mau, 10 juta nggak mau, 1 juta. Ibu Ibe, yuk, bawa Bung Ibe. Ayo. Pak, nggak mau. Apa, Pak? Kita ini butuh cepat-cepat, Pak, waktunya. Ya tapi nggak main-main ambil barang orang, Pak. Ini udah dibayar, Pak. Udah dibayar. Jadi tadi omong bayar. Nih, sita juga nih barang-barangnya semua nih. Barang-barangnya sita semua. Bapak penipu ya, Bapak penipu ya. Bapak penipu ya, Bapak ngaku aja Bapak bohong kan? Mana buktinya kenapa Bapak dari 10 juta minta 1 juta bohong kan Bapak? Ini apaan? Nggak ada kwitansinya. Lah, ini udah kesobek. Cuma gas doang tulisannya. Dia sobek Pak Heru. Iya.
Mas Ricky menghilangkan barang bukti loh ini. Menghapus barang bukti loh. Bisa kali melanggar hukum kan? Kuncinya. Udah. Saya mau masuk. Biar aja mereka masuk. Kita bikin keributan di luar. Sekarang pura-puranya ya. Datang masukin Cimot lo pura-puranya kena hipnotis sama. Jadi mereka ini ternyata Ibe sama Andre ini komplotan tukang gendam, ya penjahat. Semakin lama, semakin dalam, semakin mengikuti bandulnya. Dengar nama Bung Ibe. Apa? Setiap pertanyaan Kan tadi gua udah bilang, jawab. belum bayar kita duduki tempat ini. Kamu langsung bilang aja, mau bayar pajak nggak? Kalau nggak mau bayar, nih saya hipnotis kayak yang ini, kayak ibu yang ini, saya hipnotis. Kamu mau jadi seperti ini? Kamu mau aku buat seperti ini? Mau saya hipnotis? Mau. Ini masih belum beres. Ada apa lagi sih, Pak? Oke, itu istri yang keluar lagi. Udah, di antara lu berdua tadi kan ibu nggak mau. Kamu aja yang ikut. Oke. Ini mau dibawa mau ngapain dulu? Harus jelas dulu. Bayar ngaku. Saya ikut, saya nggak takut. Saya punya bukti dan saya sudah bayar pajak. Ngaku di sana kalau ngaku. Gak apa-apa ikut paling bonus-bonus sedikit. Apa-apaan ini? Ini kan mau ditanya-tanya kenapa harus disiksa kayak gitu? Lah kita kan nggak tahu gimana terjadi ke depannya. Ya tapi jangan kayak gitu. Di mana-mana Ya kamu udah ditanya nanti kayak di begitu. sana. Di Ya udah, sana sana, tarik gua sama gue, tarik. Bawa dia ke mobil gue. Oke, pemirsa, gue akan berubah pikiran. Kayaknya Ricky udah cukup emosi dari tadi. Gimana kalau Ricky Perdana itu justru kita ajak dia kompakan, kita ajak dia kerjasama buat kita ngerjain istrinya. Jadi suami ini akan ngerjain istrinya. Ayo, Bawa sini. Dia dipikir di bawah sini, Man. Nah, dia lihat. Kita ini, bos. Iya. Gue tau lo ngamuk, lo kesel. Tapi gini, sekarang gue minta lo balik lagi sana. Tapi lo pura-pura nggak tahu kita kerjain istri lo. Bikin dia emosi, bikin dia cemburu. Ini gue jarang cemburu. Nah, ya udah makanya bikin dia kesel deh. Lo ikutin aja, jadi ikutin permainan kita. Ya udah. Udah curiga. Yuk, Bebe bawa lagi. Yuk. Oke, mainin Gigi ya. Sekarang udah kita kompakin nih. Ricky-nya udah kita kompakin, jadi istrinya bakal jadi target kita. Oke. Caca masuk, agent Caca masuk. Lu pura-pura jadi orang Korea, lu jadi ngomong bahasa Korea. 저기 안녕하세요. 마루셀라 브리트 맞으시죠? Bisa bahasa Indonesia? bah사는 잘 몰라가지고 저 한국말밖에 몰라가지고요. 여기 사거리에서 봤는데 사고치 사려고 여기 좀 와가지고. Mbak, ngomong apa Mbak? Mau ke siapa? Mau ke dalam? 저 닭꼬치 사려고 왔어요. Hah? 닭꼬치를 사려고 여기 왔거든요. Mbak, nanya alamat ya? Alamat mau ke siapa? Mau ke sana? Tapi di situ ada orang Korea mau ke situ ya Mbak ya? Iya. 닭꼬치 사려고 왔다고요. Mbak, saya suka nonton film Korea tapi nggak bisa. Annyeonghaseyo, enak ke sana aja Mbak. Orang Korea di sana. warung 셀러 브리티? Oh, warung selebriti? Ya, saya. Mbak mau ke warung selebriti? Bentar. Makan? Takutsi. Sate. Taichan. Saya jual taichan emang. Bentar, bentar lagi buka. Mau ke daerah Bekasi aja Mbak, jam 3 di sini nggak jualan. Ya, Lu maksa aja masuk ke dalam kantor. Tapi tetap lu ngomong bahasa Korea ya. tanya tuh ke sana tuh Mbak. Annyeonghaseyo, pokoknya Mbak tuh sebelah situ ada orang Korea. Mbak, mau kemana? Mbak, mulai. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Mbak salah alamat, ini salah alamat. Mbak, jangan Mbak. Mbak mau ke siapa sih Mbak? Saya ini lagi banyak pikiran. Mbak ini gimana sih? 친구가 여기 있어가지고요. 친구가 Astagfirullahaladzim Mbak, ya Allah Mbak. Ya, nggak bisa ya Mbak ya. Nggak bisa. Mbak, mau kemana? Mau jauh. Mas, aduh gimana sih? Mbak, saya nggak ngerti bahasa Korea Mbak. Ya Allah Mbak. Oke. Nih kita lihat ya, Ricky memainkan strategi ini ya Bang. Langsung aja. Ricky akan lo pura-puranya sama Ricky udah kenal lama ya. Lo bikin istrinya cemburu. 안녕하세요.
Saya nggak mau kenal. Ini siapa sih? Saya nggak mau kenal. Bentar, ini teman aku sayang. Dia klien kita. Dia nanti mau beli sate taichan kita. Ini banyak banget loh. Dia punya kenalan dari Amerika, dia punya kenalan di Hong Kong juga. Iya, dari tadi tuh dia pakai bahasa Korea. Aku tuh nggak ngerti. Aku kan lagi nungguin kamu. Gimana tadi? Enggak, ini tadi urusannya udah beres. Udah beres. Kim, Pasti lo mau remobil di sini. Jangan pegang-pegang dong. Itu suami saya. Gimana sih? kamu jangan begini. Ini siapa ya? Kamu juga nggak gitu aku sayang ih. Oke ya, istri ini apa? Dia lagi emosi. Soal tadi lagi ada masalah. Tapi Kim udah makan belum? Bentar. Oh, Sayang bentar. Tadi aku ngomong bahasa Indonesia sama dia, tapi kamu ngerti-ngerti. Kok kamu ngomong dia bisa dia ngerti? ngerti bahasa Indonesia. Mungkin sama kamu dia nggak ngerti, tapi sama aku dia 잠깐만, 우리는 맨날 통화를 하는 거잖아요. Kalau ngomong, waktu itu tuh sering video call sama dia, makanya sering tahu. Itu kamu tuh, dia udah kenal sama kamu. Kamu kok nggak bilang sama aku? Tuh, kan setiap waktu kalau aku lagi senggang, lagi santai kan aku video call sama dia. Oh, pantas. Pantas. Jadi sekarang kamu tuh sering mainin handphone kamu tuh video callan sama dia. Iya, video callan sama dia. Iya kalau orang lagi. Pantas aja aku di rumah tuh dia aku di sini gitu. Kim, makasih banget Pur. Sayang, kamu dengerin aku dong. Kamu malah baik-baikin sama dia sih. Sayang ini kan tamu kita, dia lagi baik. Aku dikasih loh tuh lihat, kamu lihat. Tuh baju. 배고파요. 가져가도 먹고 싶어. Apa lagi sih dia ngomong? Dia lapar, dia minta beliin makanan. Terus? Kamu mau makan apa Kim? 가져가도요. Gado-gado, nah sayang, kamu pesenin tuh gado-gado. Kamu jadi ngomong. Kok jadi ngomong lagi sama aku sih kamu? 맵지 않고 네. 하이. Oh, dia suka yang pahit dia nggak suka. Dia pedas, ya. Nah, Kamu ih, gimana sih? Ini si Ricky pinter juga dia. Dia nyuruh bininya beliin minum buat selingkuhannya. sayang ini kan tamu. Iya, kamu juga kan jangan gitu. 배고파요 지금. Dia kelaparan kasihan sayang ya. cewek ganjen banget lagi. Ih, jauh-jauh kenapa sih? Oh, 이런 잘생긴 분이. Tuh, ini apaan sih? Sayang, kamu kan bisa dong. Ya gimana nggak kesel? Dia datang tiba-tiba, tuh lengket-lengket. Kayak ulet bulu aja kamu nempel-nempel. Tuh kan, bener kan? Dia cinta sama kamu, emang kamu nggak tahu sarangnya atau apa artinya? Iya, sarangnya itu bahasa kita. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Cinta, itu tuh cinta. 저기 싸우지 말고 저 진짜 배고파거든요. 저기 bentar dulu, kamu tahu apa sih? 지금 파리가 Yaudah gini sayang, aku kan bisa tuh kelaparan nih. Aku mau beli dulu itu gado-gado yang kamu tunggu di sini ya. Sayang, masa aku ditinggalin? Sayang, Kan kamu tadi nggak mau beliin dia gado-gado. ya tapi... Turun. Siapa bilang? Ricky bilang tadi katanya istrinya nggak pernah cemburu. Lihat dia kan dia bukan cemburu tapi ngomel, marah, ngamuk ya kan. Kan ngusir-ngusir dia kan tadi kamu nggak mau beliin dia gado-gado. Ya aku nggak mau, pokoknya kamu sama cewek itu aku nggak mau. Enggak. Cuma beli gado-gado. Kamu tunggu di sini. Kamu gak usah ikut. Nggak mau, pesan ojek aja. Nggak boleh kasar. Ih, aku Suruh bilang pulang aja. Kamu tuh malah belain dia sih dibanding aku. kamu nggak boleh kasar sama tamu. Ini teman bisnis. Udah kamu sekarang tunggu di sini. Nanti aku beliin. Kamu gado-gado juga. Nggak mau. Udah kamu tunggu ya. Nggak mau. Jangan tinggalin ini. Turun aja. Sabar, ya Allah. Sayang, kenapa sih? Itu teman aku ya, teman bisnis. Kamu nggak boleh kasar sama dia, please. Buat bisnis kita. Enggak, sekarang aku tanya kamu lebih milih dia apa aku? Udah itu aja. Ya aku milih kamu, tapi aku juga nggak enak sama dia. Dia kan teman. Ya. Nggak mau, sayang. Sayang, jangan pergi. Oke, lu kasih kode ke Ricky, bilang pura-pura mobilnya mogok. Lu bisikin Ricky, pura-pura mobilnya mogok. Nanti Ricky akan suruh istrinya mendorong mobil. Bayangin, apa perasaannya seorang istri disuruh mendorongin mobil suaminya sama selingkuhannya yang mogok. Buka, sayang. Ya. Udah saya kan mobil mogok.
bantuin dong. Dorongin. Ih, jangan dibantuin gitu aja dong. Kalau kamu tuh aja nggak ngizinin kamu tuh pergi sama perempuan itu, kamu tuh kena azab. Udah kenapa sih lu? Makanya di sini aja, ngapain di luar sih kamu tuh? Enak udah dia belum makan, tau nggak? Ih, kamu nggak mikirin aku udah makan apa belum? Hah? Makanya aku beliin kamu makanan, tapi kamu dorong dulu mobil ini. Nggak mau, aku nggak mau tuh aja perempuan. Lu masuk, Bi, langsung. Bibi lu masuk lagi. Bibi masuk yang tadi orang pajak. Ini juga aku sih. Ya udah sekarang kamu dorong ini, abis itu aku... Kan saya bilang apa? Apaan sih pegang-pegang? Ini jelas-jelas selingkuh. Ini orang ini kok masuk lagi sih? Ini jelas-jelas selingkuh. Bener Pak, Bapak kan lagi bisa ada waktu untuk nemenin istri saya. Ya udah sayang, kamu sama ini dulu. Aku makan dia dulu ya, makan ya, bentar ya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa. Sayang apaan sih kamu ngomongin gitu? Daripada sama dia selingkuh, uang yang harus bayar pajak, dia selingkuh sama cewek itu. Sama aku. Apa sih kayak gitu? Jaga ini Pak, kasih mau beliin makan dulu ya sayang. Gak mau, kamu sayang apa? Saya nggak usah, aku disalahin bapak ini nggak mau. Aku bilangin mama papa dulu. Ya ntar sebentar. Saya nggak mau. Iya sebentar, nggak lama. Ya. Agak lama juga nggak apa-apa, gue jaga kok. Saya nggak mau, sayang. Sayang, apa sih, apaan? Udah aku jaga. Apaan sih pegang-pegang sayang? Sayang bukan. Apaan sih jangan sayang pegang? Ini apa lagi sih? Gimana? Pak, ini apa lagi sih, Pak? Anakku harus tanggung jawabin dulu. Tanggung jawab apa? Ini terlanjur hamil. Ya udah lama makan tadi. Saya ini apaan sih? Oh ini hamilnya dia anak saya nih. Itu kan gua bilang apa? Terlanjur kayak gini. 그러면 우리 지금 어떻게 하는 거예요, 지금? Aduh ya Allah, ini kenapa aku mau kayak gini sih? Saya nggak mau. Oh, cakep juga. Ini gimana? Ini udah saya jahitin. Bener kan dong istri? Apa saya bilang? Apaan lagi ini? Masuk kan? Ini apaan sih? Kenapa bisa kesini juga? Ini kenapa kumpul di sini sih? Sekarang gue turun. Oh jadi kamu sekarang pakai baju-baju beginian? Ya sayang, aku nggak pernah pesen kayak begitu, demi Allah, enggak. Orang sudah pesen. Udah deh. Lu tuh kurang ajar nih, jangan pegang tangan saya, kenapa sih? Daripada selingkuh. Ya tapi jangan dipindah kayak gitu. Pak tenang, anak bapak pasti saya nikahin. Kita nikah lagi ya. Sayang, gimana sih kamu tuh ngomong kayak gitu? Iya, betul. Pak, kalau bapak mau sama itu saya Sayang, kamu ngomong kayak gitu sih. ya nggak apa-apa kan begitu. Ayo bapak kayak dulu. Nanti kita nikah ya. Ingat semua persoalan keluarga itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Iya. Lihat tuh, muka suami lo tuh, dengir. Maafin kamu ya. Jadi kamu tuh tahu. Dari tadi kamu tahu. Baru tahu yang ini. Tadi kan yang awal-awal nggak tahu. Diajak nanti aku baru Ya Allah, sayang kamu jahat banget. Jahat banget sama kamu. jalan aku tuh jalan ini nih. Ini kan. Karena kalian berdua ada di area. Mau nikah lagi? Ah, cuma buat nyari yang aneh mau nikah tapi kalau nikah enggak. Pokoknya ngeselin. Mas Uya, awas ya Mas Uya, gimana cara balas Mas Uya? Ya terima kasih ya, ajarin aku bagaimana cara punya istri dua. Aku nggak bisa kamu tuh apaan sih?